Perkenalkan, saya Tadkiroh, mahasiswi Sekolah Pascasarjana Program Studi Pendidikan Dasar UHAMKA Jakarta. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang bagaimana upaya para guru dalam peningkatan inovasi pendidikan. Tantangan apa yang dihadapi dalam inovasi dan solusi apa yang bisa ditempuh dalam peningkatan inovasi pendidikan. Inovasi diartikan sebagai pengenalan hal-hal baru atau penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya, bisa berupa gagasan, metode, atau alat. Namun, suatu hal yang baru pastinya akan mengalami hambatan, tantangan, baik dari kita sendiri sebagai guru atau pihak sekolah dan yang lebih luas lagi dari pemerintah. Namun, pemaparan materi kali ini akan kami fokuskan kepada upaya peningkatan inovasi. Jika ada hambatan, maka kita akan cari solusinya secara bersama-sama supaya inovasi pendidikan mempunyai dampak yang luar biasa terhadap kemajuan pendidikan di masa mendatang. Berikut kami tayangkan hasil wawancara kami tentang pentingnya upaya para guru dalam meningkatkan inovasi pendidikan. Upaya saya untuk meningkatkan inovasi pembelajaran, saya akan merancang atau mengembangkan dan mengelola secara kreatif, dinamis, dengan menetapkan pendekatan-pendekatan multi yang lebih baik lagi, sehingga menciptakan suasana dan proses pembelajaran yang kondusif bagi siswa. Misalnya dengan membuat slide pembelajaran atau media-media pembelajaran yang menarik minat siswa untuk belajar, dan bisa juga dengan membuat video-video pembelajaran. Bila tidak bisa membuatnya, bisa melihat video yang sudah ada. Kemudian saya akan menciptakan satu strategi pembelajaran yang menarik dalam pembelajaran saya, sehingga anak-anak bisa berkreasi dan berkreatif dalam pembelajaran saya. Upaya yang dilakukan untuk inovasi pendidikan yang pertama adalah bagaimana saya sebagai guru harus tentunya update terhadap teknologi. Kemudian pemanfaatan teknologi baik melalui Zoom, kemudian ada Google Meet, kemudian juga ada WhatsApp. Tentunya kita harus memanfaatkannya semaksimal mungkin, bukan hanya sebatas tugas atau sebatas instruksi saja, akan tetapi bagaimana agar anak-anak kita itu tidak bosan sehingga terjadi interaksi yang komunikatif antara guru dengan teman, antara teman dengan teman, sehingga terjadi komunikasi yang baik. Itu yang pertama. Upaya dalam inovasi pembelajaran yang biasa saya lakukan itu biasanya mengubah model pembelajarannya dari yang biasanya teacher center, saya lebih ke student center, di mana saya bisa melibatkan murid untuk lebih aktif di pembelajaran saya, sehingga tidak bosan dan monoton satu arah saja. Jadi biasanya saya buka diskusi yang lebih fleksibel, bisa diikuti oleh murid selama pembelajaran daring ini. Para guru atau pendidik harus menerapkan pola pembelajaran dengan teknik yang bervariasi agar pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan untuk muridnya sesuai dengan zamannya pula. Dengan cara apa? Dengan cara mengupgrade diri, mengikuti pelatihan, seminar, kajian, serta menambah wawasan dan ilmunya dengan harapan dapat memperkaya metode-metode dan strategi dalam mengajar. Tayangan wawancara tersebut memotret para guru bahwa mereka sudah berupaya untuk meningkatkan inovasi pendidikan. Inovasi dalam dunia pendidikan di era industri ini dapat dilihat sebagai sebuah respon kreatif di mana manusia memanfaatkan teknologi digital, open sources contents, dan global classroom dalam penerapan pembelajaran sepanjang hayat atau lifelong learning, flexible education system, dan personalized learning. Di sisi lain, new normal pembelajaran secara learning bukanlah jawaban dari sebuah pertanyaan, tetapi adaptasi dari sebuah kondisi yang semua orang terpaksa melakukannya. Untuk itu, pentingnya inovasi dalam kegiatan
Namun dalam prakteknya pasti ada hambatan atau tantangan yang dihadapi oleh para guru. Berikut kami tayangkan hasil wawancara kami tentang hambatan atau tantangan dalam peningkatan inovasi pendidikan. Hambatannya lebih kepada mencari ide-ide yang kreatif agar membuat murid lebih tertarik berpartisipasi, kemudian sama waktu pelaksanaan yang biasanya cukup terbatas, kadang nggak sampai tuntas kita menyelesaikan pembelajaran sampai menarik kesimpulan apa maksud dari pembelajaran hari ini. Hambatan yang ada dalam inovasi pembelajaran pertama adalah kurang pahamnya terhadap teknologi digital. Yang kedua, bagaimana inovasi pembelajaran ini bisa masuk kalau gurunya saja tidak punya satu alat teknologinya, baik Android maupun laptop. Kemudian juga tentunya bagaimana dia bisa menggunakan Android atau handphone atau laptop kalau tentunya tidak punya kuota. Data sangat penting. Saya kira garis bawahnya adalah bagaimana guru itu punya fasilitas dan sarana agar bisa melaksanakan inovasi pembelajaran dengan baik tentunya. Hambatan yang dihadapi dalam inovasi pembelajaran tersebut adalah minimnya atau kurangnya kreativitas dari guru itu sendiri. Ya, guru kurang memahami secara teknologi untuk pembuatan media pembelajaran, sehingga itu menjadi salah satu hambatan untuk mengimplementasikan proses pembelajaran bersama dengan anak-anak muridnya. Kemudian yang kedua adalah bisa jadi anak-anaknya juga belum memahami, tapi pada intinya hambatan terbesar adalah dari gurunya tersebut. Hambatan yang dihadapi dalam peningkatan inovasi pembelajaran. Menurut saya, karena sekarang pandemi, ada 3 hal sebagai hambatan yang dihadapi dalam peningkatan inovasi pembelajaran. Yang pertama, guru tidak menguasai IT, guru tidak mau repot, dan guru sudah nyaman di zonanya. Yang kedua, siswa atau murid tidak memiliki perangkat pendukung dalam belajar. Yang ketiga, orang tua tidak mendukung program sekolah, terutama dalam kegiatan belajar muridnya. Kita sudah saksikan bersama hambatan dan tantangan yang sudah dipaparkan oleh para guru. Saya yakin ada solusi yang bisa kita hadirkan. Contoh konkretnya kondisi pandemi COVID-19 memaksa kegiatan belajar mengajar yang biasanya dilaksanakan secara tatap muka, secara langsung, di mana guru dan murid hadir secara fisik di ruang-ruang kelas dan tempat-tempat belajar. Kini digantikan dengan kegiatan pembelajaran melalui media elektronik, baik secara sinkron maupun asinkron. Hal ini membutuhkan kehadiran para guru yang adaptif terhadap teknologi dan mempunyai jiwa resiliensi yang tangguh terhadap teknologi. Guru sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pendidikan diharuskan untuk memiliki ide atau alat yang dapat digunakan dalam rangka memecahkan permasalahan pendidikan di Indonesia, lebih khusus lagi permasalahan yang ada di sekolah. Guru merupakan pihak yang sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar. Kepiawaian dan kewibawaan guru sangat menentukan kelangsungan proses belajar mengajar, baik secara offline maupun online. Guru harus pandai membawa siswanya kepada tujuan yang hendak dicapai, untuk mencapai kepada tujuan belajar yang bermakna dengan inovasi-inovasi pembelajaran dengan segala hambatannya. Maka, mari kita cari solusi terbaik untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Jangan berfokus kepada hambatan, namun fokuslah kepada solusi demi mendidik anak-anak bangsa abad 21. Berikut kami tayangkan hasil wawancara kami tentang solusi dalam peningkatan inovasi pendidikan. Ya, solusi terhadap hambatan-hambatan dalam inovasi pendidikan. Pertama, seorang guru tentunya harus melek teknologi. Bagaimana seorang guru harus melek teknologi? Tentunya harus mempunyai fasilitas dan sarana. Di antaranya adalah Android atau handphone, juga laptop yang bisa mendukung terjadinya inovasi pendidikan dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, tentu
tentunya juga seorang guru harus adaptasi dengan teknologi. Dia harus mengikuti seminar-seminar, webinar baik yang dilakukan oleh lokal, kemudian regional bahkan nasional juga internasional. Agar apa? Agar perkembangan teknologi dia bisa ikuti dan dia tidak dikatakan gaptek atau ketinggalan zaman. Yang ketiga tentunya fasilitas sarana dalam dunia pendidikan, dalam inovasi pendidikan harus terus update agar guru benar-benar melek teknologi dan bisa berkomunikasi dengan baik dengan dunia teknologi yang ada saat ini. Saya kira itu jadi hambatannya tentunya adalah harus ada fasilitas dan sarana yang mendukung. Kemudian mental guru itu, mindset guru itu harus dirubah bahwasanya dia harus berhadapan dengan teknologi yang canggih tentunya. Sekian, terima kasih. Untuk solusinya, biasanya saya lebih sering searching model-model pembelajaran di YouTube ataupun di media sosial yang lainnya, baik yang dia diterapkan dari dalam negeri ataupun yang di luar negeri. Tapi saya lebih sering yang melihat di yang luar negeri karena menurut saya lebih banyak hal-hal unik, kreatif yang bisa dicontoh ya, baik dalam hal model pembelajarannya ataupun model assessmentnya ataupun latihannya dan semacamnya. Untuk alokasi waktu yang terbatas, biasanya saya solusinya itu menerapkan inovasi pembelajaran yang baru saya temui tadi di materi-materi yang tidak terlalu padat komposisinya sehingga tidak terburu-buru. Solusi agar guru bisa memiliki inovasi pembelajaran, ya salah satunya bisa juga dia mengikuti pelatihan-pelatihan yang berkreasi dalam pembuatan media pembelajaran, atau dia mengikuti kursus-kursus ya. Kemudian juga dia bertanya kepada sesama pengajar yang memiliki kemampuan dalam hal teknologi atau kreativitas dalam pembelajaran sehingga bisa membuat satu inovasi yang bagus untuk pembelajaran. Terima kasih. Solusi-solusi yang dipaparkan oleh para guru bisa kita terapkan dalam proses pembelajaran yang inovatif. Kami dari penyaji materi menitik beratkan pada sikap resiliensi yang tangguh terhadap teknologi. Resilient adalah kemampuan seseorang untuk bangkit setiap kali mengalami desakan mundur atau bahkan gagal. Betapa melimpah ruahnya potensi teknologi dalam meningkatkan inovasi pembelajaran. Namun, perjalanan menjadi pembelajar untuk mencapai tingkatan-tingkatan inovasi dalam memanfaatkan teknologi tersebut cukup panjang. Dalam maraton pembelajaran ini, kadang kita akan unggul, kadang ketinggalan. Disinilah Bapak dan Ibu guru perlu menjadi resilient. Gunakan setiap momen keunggulan sebagai tenaga untuk semakin melaju dan menyadari bahwa setiap momen ketinggalan adalah wajar dan kita perlu mengatur tenaga untuk mengejar. Seperti dalam maraton, mengatur tenaga atau mengelola resiliensi semakin efektif jika kita tahu masih berapa jauh atau berapa dekat kita dengan garis finish. Dalam maraton menuju learning yang baik ini, mengintegrasikan teknologi dan kemampuan non-teknis ke dalam kelas dapat menginspirasi kolaborasi, komunikasi, pemikiran kritis, dan kreativitas sehingga hasil kegiatan belajar mengajar lebih jitu dan berdampak besar. Ingat, kita mendidik murid yang akan bersaing 20 tahun yang akan datang. Sukses untuk guru Indonesia, sukses untuk kita semua. Sekian pemaparan dari kami. Saya Tadkiroh, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.